wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Hasmalena MPD dan Ibu Dara Zulaiha MPD selaku dosen pengampu mata kuliah supervisi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Destian Artika selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Dea Adelia, apakah sudah bergabung di Zoom? Sudah, moderator. Baiklah, yang kedua Destian Artika, saya sendiri. Yang ketiga, Fenty Cantika, apakah sudah bergabung di Zoom? Hadir, moderator. Fatima Zihan, apakah sudah bergabung di Zoom? Hadir, moderator. M. Haki Khalif Alatif sudah bergabung di Zoom? Ada, moderator. Selanjutnya, Nadia Dwi Puspita sudah bergabung di Zoom. Di Mecha, apakah sudah bergabung di Zoom? Shirley? Mungkin Shirley sedang terkendala. Selanjutnya, Wiwi, apakah sudah bergabung di Zoom? Hadir, moderator. Dan yang terakhir, Wilujeng, apakah sudah bergabung di Zoom? Hadir, moderator. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang sistem informasi dan penyelenggaraan TK. Adapun topik dari materi ini yaitu yang pertama, pengertian sistem informasi, yang kedua pelaporan dan penyelenggaraan TK, yang ketiga pentingnya sistem informasi bagi pendidik, yang keempat prinsip-prinsip penyelenggaraan TK, yang kelima tujuan pelaporan penyelenggaraan TK, dan yang terakhir jenis pelaporan penyelenggaraan TK. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama tentang pengertian sistem informasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Wiwi. Dan kepada Saudari Wiwi dipersilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Pengertian sistem informasi. Informasi menurut Husin dan Wibowo 2006, sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Sistem informasi terdiri dari informasi tentang orang, tempat, dan sesuatu dalam organisasi atau lingkungan yang melingkupinya. Menurut London dan Loudon 2017, sistem informasi secara teknis merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung mengambil keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Sistem informasi juga membantu manajer dan karyawan dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal-hal yang rumit, juga menciptakan produk atau inovasi baru. Sistem informasi berisi informasi-informasi penting berupa orang, tempat, atau lokasi, dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan organisasi dan lingkungan luar organisasi tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka secara garis besar sistem informasi merupakan serangkaian unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan memiliki tugas yaitu mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan suatu informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan landasan bagi pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya akan disambung oleh Saudari Nadia. Padanya saya persilakan. Mengenai pengertian sistem informasi. Di sini menurut Sutabri ada informasi dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kualitas sebagai berikut. Yang pertama ada akurat. Nah, akurat ini merupakan informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan dan harus jelas dalam mencerminkan arti dari informasi tersebut karena dari sumber informasi hingga penerima informasi ada kemungkinan terjadinya gangguan sehingga informasi yang diperoleh dapat rusak. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang diterima tidak boleh terlambat
Jika terlambat, nilai dari informasi tersebut tidak ada. Jika informasi yang diterima terlambat, maka akan mengganggu aktivitas pengambilan keputusan dan dapat berakibat fatal bagi organisasi. Baiklah, saya kembalikan kepada Fatima Jihan yang akan melanjutkan pengertian dari sistem informasi. Itu relevan. Relevansi informasi berbeda untuk suatu individu dengan lainnya, suatu divisi dengan lainnya, sehingga suatu informasi harus ditujukan kepada penerima yang tepat. Contohnya adalah informasi tentang rusaknya suatu mesin akan lebih relevan bagi staf teknik dalam suatu perusahaan dibandingkan bagi staf administrasi. Dalam pengambilan keputusan, pengawasan kegiatan operasional, analisis permasalahan hingga menciptakan produk atau inovasi baru, menurut Laudon 2017, suatu perusahaan memerlukan 3 kegiatan sistem informasi. Kegiatan tersebut yakni yang pertama, input, yaitu pengumpulan data yang diperlukan. Yang kedua, proses, atau memproses data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang dapat dimengerti semua manusia. Yang ketiga yaitu output, penyaluran atau penggunaan informasi yang telah diperoleh dalam pengambilan keputusan. Umpan balik bersifat penting dan suatu sistem agar dapat digunakan untuk perbaikan input. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wiwi, Nadia, dan Fatima Jihan. Materi selanjutnya mengenai pelaporan dan penyelenggaraan TK yang akan disampaikan oleh Saudari Fenty. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan penyelenggaraan TK. Pelaporan dan penyelenggaraan adalah dua hal yang berbeda namun saling terkait dalam konteks pendidikan. Menurut Irham Fahmi 2018, pelaporan adalah proses dokumentasi dan pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi terhadap peserta didik atau klien serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Pelaporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai aktivitas yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai. Pelaporan juga merupakan proses untuk mengumpulkan, memproses, dan menyampaikan informasi secara sistematik dan terencana. Penyelenggaraan adalah pengaturan dan pengelolaan suatu lembaga atau organisasi, termasuk dalam konteks pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan meliputi segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya fisik dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran. Menurut Azhar Arsyad 2019, penyelenggaraan pendidikan adalah serangkaian kegiatan pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaporan TK merujuk pada proses dokumentasi dan pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh TK terhadap peserta didik dan orang tua. Pelaporan untuk dapat berupa catatan perkembangan anak, kehadiran anak, jadwal kegiatan, dan pelaporan pembelajaran. Sedangkan penyelenggaraan TK merujuk pada pengaturan dan pengelolaan kegiatan pembelajaran di TK, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya fisik. Hal ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan kurikulum, pengadaan peralatan dan fasilitas belajar, serta pelatihan guru dan staf TK. Menurut para ahli, pelaporan dan penyelenggaraan TK harus dilakukan dengan baik agar anak-anak usia dini dapat menerima pendidikan yang berkualitas. Hal ini melibatkan kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa anak-anak menerima pengalaman belajar yang terbaik dan memiliki fondasi yang baik untuk masa depan mereka. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fenty. Materi selanjutnya mengenai pentingnya sistem informasi bagi pendidik yang akan disampaikan oleh Saudara Haki dan Saudari Dea. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya sistem informasi bagi pendidik.
Sistem Informasi Pendidikan atau SIP sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam bidang pendidikan. Dalam kenyataannya, kehadiran TIK dalam bidang pendidikan bisa dimaknai dalam 3 paradigma, yaitu TIK sebagai alat atau berupa produk teknologi yang bisa digunakan dalam pendidikan. Yang kedua, TIK sebagai konten atau sebagai bagian dari materi yang bisa dijadikan isi dalam pendidikan. Dan yang ketiga, TIK sebagai program aplikasi atau alat bantu untuk manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Di era globalisasi pendidikan, disadari ataupun tidak, tantangan organisasi pendidikan ke depan akan lebih berat. Oleh karena itu, organisasi pendidikan dapat menjadikan SIP sebagai salah satu tulang punggung yang menopang dan menggerakkan organisasi di kancah persaingan global. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa alasan problematika yang melatar belakangi pentingnya pemanfaatan SIP, terutama dalam hal yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang, yang kedua, mengatasi kesenjangan layanan pendidikan akibat kondisi geografis, yang mana jika diabaikan akan menimbulkan disparatis mutu layanan. Dan yang ketiga, perubahan sosial budaya masyarakat yang bergerak dinamis. SIP sendiri bertujuan untuk mengelola informasi pendidikan dan memandang bahwa informasi sebagai komoditas dan sumber daya yang dapat memberikan manfaat dalam membangun masyarakat informasi sebagaimana sumber daya yang lainnya. Dengan semakin banyaknya informasi, maka kita semakin perlu untuk mengorganisasikan, mengklasifikasikan, memperoleh, dan menyampaikan informasi dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Pengelolaan sumber daya informasi dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkait di dalamnya, seperti perkembangan teknologi informasi, platform teknologi informasi baik hardware maupun software, basis data, keamanan data, dan kebutuhan konsumen. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dea. Kepada Dea, dipersilakan. Pengelolaan informasi seperti yang dikisahkan di dalam sebuah anekdot 7, yang memiliki arti 2 untuk perubahan dan 5 untuk menyusun strategi benar-benar tidak terjadi. Bahkan kalau bisa harus sebaliknya 5 untuk perubahan dan 2 untuk penyusunan strategi. Modal utama dari SIP adalah perkembangan dan keberagaman informasi pendidikan yang membentuk suatu aktivitas berjalan dengan lancar dan dinamik. Kemudian keadaan dunia pendidikan yang semakin maju dan juga berkembang dan perkembangan teknologi komputer yang semakin canggih adalah penyebab diterapkannya sistem informasi pendidikan sebagai berbasis komputer. Setidaknya aplikasi komputer dalam sistem informasi pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam sistem pengelolaan data pendidik, sistem pendukung keputusan pendidik, dan sistem informasi eksekutif. Para pengelola pendidik menganggap bahwa informasi adalah salah satu sumber daya yang paling berharga di dalam mengembangkan organisasi pendidikan. Karena salah satu tugas pengelola adalah mengelola sumber daya informasi pendidik menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat di dalam mencapai tujuan organisasi pendidik. Di antaranya termasuk sumber daya informasi pendidik tersebut adalah yang pertama konten dan kurikulum, yang kedua proses belajar dan mengajar, yang ketiga sarana dan prasarana, yang keempat sumber daya manusia. Keempat sumber daya ini dideskripsikan dalam standar nasional yaitu yang pertama tenaga pendidik dan kependidikan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar kelulusan, yang keempat biaya, yang kelima sarana prasarana, yang keenam penilaian, yang ketujuh proses, yang kedelapan pengelolaan. Semua sumber daya pendidik yang telah disebutkan tadi perlu dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan manfaat bagi dunia pendidik. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa sumber informasi pendidik perlu dikelola. Di antaranya yaitu meningkatkan kompleksitas aktivitas dan data kependidikan. Yang kedua, persaingan di era globalisasi pendidikan yang menuntut. Yang ketiga, transisi fleksibel, akurasi dan akutabilitas. Yang keempat, tidak mengenal batas dan jarak dalam sistem pendidikan. Yang kelima,
pengaruh perkembangan teknologi informasi dan ekonomi dunia, yang terakhir sumber daya manusia yang menguasai TIK. Sistem informasi pendidikan akan dapat memberi manfaat dalam dunia pendidikan, terutama dalam mempermudah dan meningkatkan kinerja pendidikan, mempertinggi aktivitas dan produktivitas pendidik lebih fleksibel, dan mempermudah mengoperasikan pendidikan. SIP pada dasarnya meliputi input, proses, output. Namun demikian, pemanfaatan SIP belum optimal tanpa memahami tentang lembaga pendidikan, manajemen pendidikan, dan platform teknologi membentuk sistem informasi pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemahaman tentang SIP lebih mendalam melalui pendidikan dan pelatihan manual atau workshop. Dalam buku SIP yang akan disajikan ini mencakup 3 bagian yang penting, yaitu bagian pertama akan membahas tentang berbagai permasalahan dan kendala SIP dan analisis SIP. Yang kedua akan membahas tentang platform SIM. Yang ketiga SIM, hardware dan software SIP. Bagian yang ketiga akan membahas tentang desain dan pengembangan SIP. Bagian yang keempat akan membahas tentang platform SIM yang berhubungan dengan infrastruktur, hardware dan software. Bagian yang kelima tentang aplikasi SIP. Yang ketujuh membahas tentang keamanan SIP, dan yang kedelapan akan membahas tentang etika dan moral SIP. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Haki dan Saudari Dea. Materi selanjutnya tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan TK yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Prinsip-prinsip penyelenggaraan TK dikutip dari Muhammad 2019 sebagai berikut. Keseluruhan proses pembelajarannya berlandaskan teori dan pengalaman empiris. Setiap proses pembelajaran harus ditujukan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak atau kecerdasan jamak melalui bermain yang terencana dan terarah, serta dukungan pendidik atau guru, kader, dan pamong dalam 4 jenis pijakan. Menempatkan penataan lingkungan main sebagai pijakan awal yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. Menggunakan standar operasional yang buku dalam proses pembelajaran. Mempersyaratkan pendidik atau guru dan pengelola program untuk mengikuti pelatihan sebelum menerapkan metode ini, melibatkan orang tua dan keluarga sebagai satu kesatuan proses pembelajaran untuk mendukung kegiatan anak di rumah. Adapun prinsip penyelenggaraan TK yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. 2. Memberikan pendidikan yang komprehensif dan kualitas tinggi. 3. Mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif. 4. Memfasilitasi pengembangan kreatif dan inovasi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir, kritis, dan analitis. Yang keenam, memberikan pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan anak. 7. Memberikan pendidikan dan menyenangkan dan menantang. 8. Memberikan pengalaman berharga dan berkesan. 9. Membantu anak untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, memberikan pendidikan yang menghormati dan menghargai perbedaan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai tujuan pelaporan penyelenggaraan TK yang akan dijelaskan oleh Saudari Shirley. Kepadanya dipersilahkan. Tujuan pelaporan adalah untuk memberikan penjelasan kepada orang tua dan pihak lain yang memerlukan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan, serta hasil yang dicapai oleh anak selama berada pada PAUD. Menurut Mulyasa 2012 dalam halaman 209. Penjelasan tersebut juga diperkuat dengan panduan pelaporan pada peraturan pemerintah dalam Standar Pendidikan Anak Usia Dini nomor 58 tahun 2009, bahwa laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam bentuk pelaporan lisan dan tertulis secara bijak
disertai saran-saran yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah. Lembaga TK membutuhkan adanya manajemen yang tepat dan daya guna, yang salah satunya adalah manajemen pendirian. Manajemen pendirian bertugas untuk memastikan agar penyelenggaraan TK dapat berlangsung dengan baik, sehingga dapat memberikan fasilitas yang baik bagi lembaga pendidikan dan anak didik. Rahmat 2007. Dengan adanya manajemen pendirian TK, proses penyelenggaraan TK dan pengembangan pembelajaran pada anak usia dini di TK dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Artinya, untuk meningkatkan mutu taman kanak-kanak, perlu adanya manajemen pendirian untuk mengoperasikan lembaga mulai dari awal pendirian sampai dengan pengembangannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudari Shirley. Materi yang terakhir mengenai jenis pelaporan penyelenggaraan TK yang akan dijelaskan oleh Saudari Wilujeng, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis pelaporan penyelenggaraan TK. Pelaporan penyelenggaraan program diberikan kepada penyelenggara lembaga atau yayasan ataupun dinas pendidikan setempat bagi PAUD negeri. Nah, pelaporan penyelenggaraan ini dapat diserahkan setiap selesainya atau berakhirnya suatu kegiatan, bulan, semester, ataupun akhir tahun. Periode penyerahan laporan tersebut dapat disesuaikan dengan jenis program. Berikut ini ada beberapa contoh jenis program dan juga masa penyerahannya. Yang pertama yaitu ada kegiatan program pembelajaran semester 1. Untuk masa penyerahannya yaitu di akhir semester 1. Kemudian dilaksanakan oleh kepala sekolah, lalu ditujukan kepada yayasan atau dinas bagi lembaga negeri. Kemudian yang kedua yaitu tidak jauh dari kegiatan program yang pertama, yaitu kegiatan program pembelajaran semester 2. Untuk masa penyerahannya yaitu di akhir semester 2, lalu dilaksanakan oleh kepala sekolah, ditujukan kepada yayasan atau dinas bagi lembaga negeri. Yang ketiga yaitu ada program kegiatan khusus seperti outbound, field trip, pentas seni, dan lain-lain. Untuk masa penyerahannya yaitu maksimal 1 bulan setelah berakhirnya kegiatan ataupun acara. Untuk penyerahan pelaporan penyelenggaraan ini dilaksanakan oleh panitia, kemudian ditujukan kepada kepala sekolah. Pelaporan ini mencakup semua unsur program yang meliputi pendidik dan juga tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, dan lain sebagainya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wilujeng. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan, sistem informasi merupakan serangkaian unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan memiliki tugas yaitu mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan suatu informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan landasan bagi pengambilan keputusan. Pelaporan TK merujuk pada proses dokumentasi dan pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh TK terhadap peserta didik dan orang tua. Pelaporan ini dapat berupa catatan pengembangan anak, kehadiran anak, jadwal kegiatan, dan laporan pembelajaran. Sedangkan penyelenggaraan TK merujuk pada peraturan dan pengelolaan kegiatan dan pembelajaran di TK, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya fisik. Hal ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan kurikulum, pengadaan peralatan dan fasilitas belajar, serta pelatihan guru dan staf TK. Perumusan pelaporan kegiatan diberikan untuk menjelaskan hasil penilaian pengasuh dan pendidik terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tujuan pelaporan adalah untuk memberikan penjelasan kepada orang tua dan pihak lain yang memerlukan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan serta hasil yang dicapai oleh anak selama berada pada PAUD. Penjelasan tersebut juga diperkuat dengan panduan pelaporan pada peraturan pemerintah dalam standar pendidikan anak usia dini nomor 58 tahun 2009 bahwa pelaporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam bentuk pelaporan lisan dan tertulis secara bijak, disertai saran-saran yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.